Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita dapat beribadah kembali pada saat ini. Nah, saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan tema Meraih Damai Sejahtera Allah yang akan didasarkan pada perikop Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua. Filipi 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mengawali tahun baru kemarin, kita berharap terjadi sesuatu yang baru di tahun ini bagi kita. Nah, meski kenyataannya saat ini, kondisi sekarang ini berkebalikan dengan yang kita harapkan. Tidak jauh berbeda dengan tahun 2020 kemarin. Masih ada pandemi. Nah, namun demikian kita tidak boleh pesimis, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena secara perlahan-lahan ada juga perubahan ke arah yang lebih baik. Contohnya, vaksin corona sudah ditemukan dan sudah mulai diproduksi. Kondisi ekonomi juga sudah mulai membaik, meskipun tidak signifikan. Memang, kabar terbaru juga menunjukkan bahwa peningkatan kasus COVID itu semakin mengkhawatirkan. Ya, dan pemerintah juga mulai memberlakukan pembatasan sosial lagi. Namun kita juga harus tetap optimis, karena pasti semua masalah akan ada jalan keluarnya. Jika kita kemarin sudah belajar bagaimana mempertahankan iman dan percaya pada pertolongan Tuhan, maka saat ini kita akan belajar bagaimana menjaga sikap kita sebagai orang percaya di tengah kondisi saat ini, agar kita tetap optimis, melangkah di tahun yang baru, tahun 2021, dan memiliki damai sejahtera Allah. Kita akan belajar dari Filipi 4 ayat 4-7 tadi, yang merupakan nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat di Filipi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tentang jemaat di Filipi, ini adalah jemaat yang terkenal taat. Jemaat yang terkenal taat punya hubungan yang baik dengan Paulus. Jemaat Filipi ini didirikan oleh Paulus sekitar tahun 49 sampai 50 Masehi. Jemaat di Filipi terdiri dari orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, juga orang-orang Kristen dari Yahudi. Kemudian kalau kita baca di Kisah Para Rasul 16, di sana juga disebutkan bahwa jemaat Filipi ini adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, hubungan Paulus dengan jemaat ini terjalin sangat baik. Bahkan jemaat Filipi ini juga menyatakan kesediaannya untuk memberikan dukungan finansial terhadap pelayanan Paulus melalui perantara yang bernama Epafroditus. Nah, berkaitan dengan nasihat Paulus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tidak hanya berlaku bagi jemaat di Filipi pada saat itu, tetapi juga bagi kita semua orang Kristen saat ini. Nah, nasihatnya apa saja? Yang pertama, bersukacitalah. Di ayat yang keempat disebutkan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus menyampaikan kata bersukacita itu 2 kali. Artinya, Paulus sangat menekankan nasihatnya ini agar jemaat kita semua bersukacita. Ini menjadi pesan yang penting yang harus kita perhatikan dan harus kita kerjakan juga. Nah, nasihat ini juga sering disampaikan oleh Paulus dalam surat-suratnya kepada jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya. Nasihat untuk bersukacita di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Paulus adalah seorang yang luar biasa, karena ia menulis surat ini saat ia berada di dalam penjara, di dalam kondisi yang tidak mungkin untuk bersukacita atau kondisi yang menderita. Mana mungkin bisa orang yang di penjara yang menderita merasa sukacita? Biasanya orang yang di penjara atau sedang menderita mengharapkan perhatian orang lain, ingin supaya orang lain menghibur, ingin ditolong, ingin sekedar dikuatkan. Nah, namun di sini Paulus justru kebalikannya. Paulus justru berani menasihati jemaat untuk bersukacita. Artinya apa?
Paulus tidak hanya sekedar memberi nasihat, tetapi ia sendiri juga melakukan. Bahkan di dalam kondisi yang secara manusia sulit untuk bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacita memang mudah dilakukan saat kita di dalam keadaan yang baik. Dan pasti akan sangat sulit dilakukan pada saat keadaan susah. Karena rata-rata manusia bersukacita itu disebabkan oleh apa yang diterima. Misalkan perlakuan dari orang lain. Kalau perlakuannya baik, kita bersukacita. Kalau kita diperlakukan tidak baik, mungkin kita tidak akan bersukacita. Lalu juga oleh karena harta kepemilikan atau suatu barang. Nah, bukan karena dari hati. Sukacita manusia rata-rata bukan karena dari hati, tetapi dari apa yang diterima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat bersukacita di sini bukan berarti secara literal itu mutlak bersukacita di dalam segala situasi. Kita perhatikan di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Di sana dikatakan bahwa ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk meratap. Artinya, ada waktu di mana kita memang tidak seharusnya bersukacita. Misalnya, dalam keadaan diri kita jatuh di dalam dosa atau melakukan kesalahan. Di sana kita tidak seharusnya bersukacita. Atau secara manusiawi ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sedang berduka atau sedang berkabung. Nah, nasihat untuk bersukacita bukan berarti mematikan perasaan duka cita. Nah, memang nasihat Paulus ini mendorong kita untuk bersukacita senantiasa. Tetapi maksudnya di sini adalah supaya kita jangan berlarut-larut di dalam kesedihan atas kondisi yang tidak baik yang sedang kita alami. Misalkan dalam situasi pandemi seperti saat ini. Nah, kesedihan yang berlarut-larut justru akan menimbulkan masalah yang lebih merugikan diri kita sendiri. Kita malah bisa jadi jatuh sakit, tidak merasa damai, pelayanan kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, dan sebagainya. Bagi orang percaya, bagaimanapun juga bersukacita senantiasa itu adalah perintah Tuhan yang juga tertulis di sepanjang Alkitab. Misalnya di dalam Nehemia 8 ayat 11, Amsal 15, Amsal 17, Amsal 18, dan lain sebagainya. Yang tetap harus kita kerjakan juga di dalam segala situasi kehidupan kita. Meskipun orang lain tidak sanggup melakukannya. Mengapa? Karena kita adalah saksi dari ajaran Kristus. Kita memang harus berbeda daripada dunia. Dunia mungkin tidak mudah untuk bersukacita, tetapi kita harus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Jika kita tidak mengusahakan diri kita untuk bersukacita, maka kita tidak akan bisa atau kesulitan untuk melakukan hal-hal berikut ini, yaitu nasihat kedua, yaitu berbaik hati. Di dalam ayat yang kelima, dituliskan di sana, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, kebaikan hati ini di dalam bahasa aslinya adalah epieikes, yang artinya lembut, ringan, sabar, adil. Nah, di dalam Alkitab terjemahan lainnya, NIV misalnya, menggunakan kata gentleness yang artinya kelemah lembutan. Nah, beberapa penafsir mengartikan kata ini dengan arti tidak mudah marah atau tidak mudah tersinggung oleh adanya musuh atau adanya orang yang merugikan kita. Artinya juga bisa mau mengalah, tidak terlalu menuntut hak, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini bukan bermaksud supaya kita memamerkan kebaikan hati kita. Namun kita melakukannya karena itulah karakter yang seharusnya ada pada kita sebagai umat Kristus. Kalau kita betul-betul hidup dengan berbaik hati, dengan motivasi untuk memuliakan Tuhan, maka dengan sendirinya orang-orang di sekitar kita akan melihat dan tahu, bahkan juga akan merasakan, mengalami kebaikan hati kita. Siapa sih yang tidak mau berteman dengan orang yang baik hati? Paulus melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan, Tuhan sudah dekat. Atau di dalam Alkitab yang lain menggunakan kalimat, Tuhan itu dekat.
Paulus menyadari bahwa untuk menampilkan kebaikan hati kita kepada dunia bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak tantangannya. Mungkin akan dianggap sebagai pencitraan. Mungkin nanti akan diremehkan atau bahkan nanti malah direndahkan. Itu sebabnya Paulus menguatkan kita dengan mengatakan Tuhan itu dekat. Ia tetap menyertai dan menolong kita. Lagi pula, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga semakin dekat. Selama masih ada kesempatan, kita harus tetap hidup dengan berbaik hati. Karena Tuhan sudah lebih dahulu baik hati kepada kita. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, Paulus menasihatkan untuk jangan khawatir. Di ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Salah satu kondisi yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia adalah khawatir. Benar tidak? Nah, itu sebabnya orang dunia akan melakukan segala hal untuk bisa menghilangkan rasa khawatir dan berusaha mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesenangan. Namun rata-rata kita semua ketika mengusahakan itu hanya mendapatkan kebahagiaan atau kesenangan yang semu, yang bersifat lahiriah, yang hanya tampak di luar saja, dan sifatnya juga sementara. Nah, nasihat supaya jangan khawatir sebenarnya juga bertujuan untuk kembali mengingatkan kita, jemaat Filipi mengingatkan kita semua bahwa Tuhan melalui Yesus mengundang semua orang berdosa untuk datang kepadanya. Dengan janji bahwa orang yang mau datang kepada Tuhan akan mendapatkan damai. Kita bisa cek sendiri nanti di Matius 11 ayat 28 dan 29. Dan Tuhan juga berkata bahwa damai yang Ia berikan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat 27. Hal ini juga menunjukkan bahwa damai yang Ia berikan adalah damai yang sejati, yang ada di dalam hati dan bersifat kekal. Namun demikian, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, masih ada dari kita orang Kristen yang sering merasa khawatir dan tidak merasa damai. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, kita seringkali merasa sedih, masih merasa takut, kadang merasa khawatir, gelisah, atau bahkan malah merasa putus asa. Nah, Paulus menasihatkan jemaat untuk tidak khawatir. Agar apa? Agar kita semua jemaat di Filipi, semua daripada kita tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Khawatir adalah bukti tidak ada damai di dalam hidup kita. Masih ingatkah peristiwa di Danau Tiberias ketika murid-murid merasa cemas dan khawatir karena kurang percaya bahwa yang bersama mereka adalah Tuhan yang berkuasa meredakan badai. Oleh karena itu, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan beserta kita. Nah, cara supaya tidak khawatir adalah mengenal Tuhan secara pribadi dan sepenuhnya menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar akan semakin menumbuhkan iman kita dan meningkatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Dengan demikian, kita tidak akan mudah khawatir karena kita tahu dan kita kenal siapa yang bersama dengan kita, Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat di sini adalah damai sejahtera. Di ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera di sini adalah hasil jika kita semua tekun melakukan ketiga hal yang di atas tadi, yaitu bersukacita, berbaik hati, dan tidak khawatir. Nah, damai sejahtera ini adalah damai sejahtera yang bukan diperoleh dari dunia, melainkan damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera yang dibicarakan dunia, yang ada di dalam dunia itu sifatnya tergantung pada situasi, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kalau dalam keadaan baik, merasa damai. Kalau di dalam keadaan yang kurang baik, tidak merasa damai. Nah, damai sejahtera yang dibicarakan dunia biasanya merujuk kepada keadaan yang bebas dari krisis, keadaan yang bebas dari konflik,
keadaan yang bebas dari masalah. Itulah yang disebut damai sejahtera bagi dunia. Akan tetapi damai sejahtera dari Allah menopang kita di dalam segala keadaan. Entah keadaannya baik, entah keadaannya kurang baik, kita tetap merasa damai sejahtera. Nah, damai sejahtera ini tidak akan bisa dimengerti oleh akal manusia. Ya, Paulus menuliskan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Hal ini menunjukkan bahwa damai sejahtera ini tidak dapat kita jelaskan, tidak dapat kita mengerti, tetapi dapat kita alami, tetapi dapat kita rasakan. Karena Tuhan sendirilah yang memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahtera kita berasal dari keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kita dan Dia tetap memegang kendali. Hanya Dialah yang sanggup menyediakan penghiburan, yang memberikan ketenangan jiwa bagi kita, yang memenuhi pikiran kita dengan pengharapan, dan yang memampukan kita untuk berserah bahkan di tengah segala perubahan dan tantangan yang ada pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita dapat merasakan damai sejahtera bahkan di saat yang dirasa mustahil bagi manusia yang lain. Nah, meskipun kita berada dalam situasi yang membuat orang seharusnya takut atau khawatir, kita orang Kristen yang melakukan ketiga hal tadi, bersuka cita, berbaik hati, tidak khawatir, pasti tetap bisa merasakan damai dan sukacita. Amin Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup, penting bagi kita untuk memperhatikan nasihat-nasihat Paulus di atas tadi. Sebab itulah kebutuhan kita. Dan itulah yang kita harapkan dalam mengisi hari-hari kita di tahun 2021 ini. Bersukacita, berbaik hati, tidak khawatir, dan memperoleh damai sejahtera. Memang, damai sejahtera yang sejati berasal dari Allah, tetapi kita perlu meraihnya. Tuhan akan memberikan damai sejahtera sejati kepada kita yang benar-benar menginginkannya dan benar-benar mengusahakannya. Tuhan Yesus memberkati.